Salam damai sejahtera bagi kita semua, jemaat Tuhan yang setia dan taat. Di dalam Suara Gembala, saya masih akan berbicara tentang tokoh dan perubahan. Tokohnya hari ini adalah Gideon. Hakim-Hakim pasal yang ke-7, ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah engkau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulut ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyatnya semuanya itu berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Firman Tuhan ini memberikan kejelasan kepada kita bahwa juga tokoh Gideon ini boleh saya katakan si penakut, ya, yang diubahkan menjadi pahlawan. Saudara, waktu dia ditemukan oleh Tuhan, lewat juga seorang nabi, dia ada di pemerasan anggur dan dia sedang bersembunyi daripada bangsa Midian. Karena bangsa Midian, saudara, ini sudah 7 tahun ya selalu merampas apa yang menjadi panen besar di dalam kehidupan bangsa Israel ini. Ketakutan melingkupi mereka. Sedemikian juga Gideon ini. Tetapi Tuhan datang dengan menyebut, dengan juga memanggil Gideon itu adalah pahlawan yang gagah berani. Dia pertama, saudara, dia ragu-ragu. Apa benar Tuhan juga akan memakai dia ya di dalam segala sesuatunya. Si penakut ini Tuhan ubahkan menjadi juga pahlawan, menjadi pemberani. Saudara, dia memang juga meminta tanda ya. Banyak tanda, saudara, yang Tuhan juga berikan. Bukan saja bulu domba, dan saudara juga Tuhan pakai untuk memberi tanda kepada dia. Ya, sedemikian juga Tuhan pakai mimpi yang tiba-tiba seluruh bangsa Midian itu mempunyai mimpi yang sama. Dan dikatakan katanya, waktu di dalam mimpi itu ada roti yang bergulir masuk ke dalam perkemahan Midian. Dan mereka sebutkan itu adalah pedang Gideon. Tuhan begitu luar biasa. Dan saya percaya kekasih di dalam Tuhan Yesus. Ya, kalau juga si penakut ini Tuhan ubahkan menjadi pahlawan. Sedemikian juga hidup kita. Mungkin kita ada banyak kegagalan. Bahkan juga melewati daripada pandemi ini. Ada banyak yang kita gagal. Mungkin dalam usaha kita yang baru. Di dalam juga hal apapun yang mungkin kita sudah coba. Ya, karena kita mengalami PHK atau apapun. Tapi percayalah, kalau saudara mengandalkan Tuhanmu, sama seperti juga Gideon mengandalkan Tuhannya, maka juga segala sesuatu ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. 3 hal, saudara, yang harus juga terjadi dalam diri kita, supaya juga kita bisa diubahkan. Yang pertama tadi dikatakan katanya, di dalam peperangan itu, ada 22.000 itu orang yang ada.
Dan dikatakan siapa yang takut langsung pulang. Dan dikatakan katanya tinggal 10.000. Ya. Dan ini yang menjadi masalah kita, saudara. Ketakutan adalah iman yang negatif. Ketakutan itu akan menjadikan juga kita ini akan menjadi terpenjara dan hukuman itu datang kepada kita. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-18 dikatakan, orang yang takut itu kasihnya tidak sempurna. Makanya saudara, kita mesti buang segala ketakutan kita, segala kekhawatiran kita. Ini musuh terbesar untuk kita juga bisa dipakai Tuhan untuk menjadi pahlawan-pahlawan Allah di dalam juga masa pandemi ini. Tuhan ingin memakai saudara, tapi buang semua pengalaman-pengalaman trauma-trauma saudara di masa lalu. Saudara tinggalkan itu. Saudara, ada tinggal 10.000 dari 22.000. Dan Tuhan katakan, ini masih terlalu banyak, Gideon. Ya, biar yang tetap ya akan ada bersama-sama dengan Gideon itu. Waktu mereka itu turun minum air katanya. Kalau mereka juga minum seperti anjing menjilat, suruh pulang. Tapi mereka yang minum dengan satu tangan itu mencedok airnya, dan satu tangan lagi juga ini memegang senjata. Orang-orang itulah yang akan bertahan. Saudara, orang yang masih juga hidup dalam masa lalu itu tidak bisa berhasil dalam hidupnya. Ya, saudara, kita mesti tuntas, tas. Kehidupan lama kita ini mesti kita tinggalkan. Rasul Paulus katakan katanya, aku melupakan apa yang ada di belakangku, dan aku juga mengarahkan daripada juga tujuanku ini kepada yang di depan. Saudara, hari ini juga, saudara, jangan lagi juga kita ini masih mengingat masa-masa lalu. Hal itu akan menghambat kita, bahkan akan membuat kita gagal. Bahkan membuat kita juga kembali lagi juga. Roh ketakutan itu menguasai kita. Jangan kita beri tempat lagi. Karena juga hanya orang-orang yang berani beriman kepada Tuhan, orang-orang itulah yang akan juga memberikan kemenangan kepada juga dirinya. Nah, saya percaya kekasih di dalam Tuhan Yesus, hanya 300. Bicara tentang 300, inilah berbicara tentang juga angka yang setia. Nah, saya percaya kalau Gideon dipakai Tuhan dan dia bisa mengalahkan bangsa Midian, sedemikian juga saudara dan saya. Kita dipersiapkan supaya juga kita hari ini harus lihat apa yang Tuhan sudah sediakan di masa yang akan datang. Ya, lewat pandemi ini adalah salah satu cara supaya kita benar hidup untuk mengandalkan Allah kita. Dan orang yang mengandalkan Tuhan itu kan selalu diberkati. Biarlah hari ini engkau juga diberkati, keluargamu juga diberkati, dan juga gerejamu juga diberkati. Dan apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan memberkati saudara.